Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanid Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan rapat. Sebelumnya, rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Di samping itu juga merupakan media pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Rapat terdiri dari dua macam. Yang pertama itu rapat formal, dan yang kedua itu rapat informal. Merencanakan dan mempersiapkan suatu rapat agar dapat berjalan dengan lancar bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena seorang sekretaris harus berhubungan dengan berbagai pihak dengan penyelenggara suatu rapat. Hal ini menjadi tanggung jawab sekretaris dalam mempersiapkan penyelenggaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Agenda rapat adalah daftar berisi pokok-pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam suatu rapat. Sedangkan susunan rapat adalah rincian atau penjabaran lebih lanjut dari topik-topik dalam agenda rapat. Sekretaris harus memastikan terlebih dahulu acara yang akan diadakan atau dilaksanakan pada suatu rapat dengan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan rapat. Yang kedua, menentukan peserta rapat. Dari agenda rapat yang telah dibuat ditentukan siapa saja peserta yang akan diundang. Setelah sekretaris menyusun daftar para peserta rapat yang akan diundang, kemudian konsultasikan kembali dengan pimpinan rapat apakah ada penambahan atau pengurangan peserta rapat. Yang ketiga, membuat undangan rapat. Surat undangan merupakan surat pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara tertentu di tempat dan pada waktu tertentu. Selanjutnya, yang keempat, membuat daftar hadir rapat. Ada dua macam daftar hadir, yaitu buku tamu dan daftar hadir biasa yang dibuat di atas lembar kertas. Daftar hadir digunakan untuk mengetahui jumlah peserta yang datang pada suatu rapat, untuk mengetahui jumlah sistem yang harus dipersiapkan seperti konsumsi, kursi, dan sebagainya, sebagai bahan penyusun notula rapat dan sebagai dokumentasi. Selanjutnya, mempersiapkan bahan rapat. Bahan-bahan rapat yang dipersiapkan antara lain yang pertama, agenda rapat, lalu notula atau hasil rapat yang lalu apabila rapat tersebut merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya. Yang ketiga, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat, seperti makalah, laporan, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut disatukan dalam sebuah map dan harus telah tersedia untuk masing-masing peserta pada waktu rapat dimulai. Apabila bahan-bahan tersebut memerlukan pemikiran yang panjang, maka harus telah dikirimkan bersama dengan pemberitahuan rapat atau surat undangan agar dapat dipelajari terlebih dahulu. Yang selanjutnya, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Perlengkapan dan persiapan yang perlu dipersiapkan dalam rapat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siapkan whiteboard lengkap dengan spidol dan penghapus. Kedua, clip card lengkap dengan spidolnya. Ketiga, LCD projector atau OHP lengkap dengan layarnya. Yang keempat, sound system lengkap dengan mikrofonnya. Yang kelima, map atau tas yang dipergunakan untuk menempatkan bahan-bahan rapat. Yang keenam, block note dengan ballpoint-nya. Yang ketujuh, name tag untuk peserta. Yang kedelapan, laptop atau komputer. Dalam mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat, sebaiknya dibuat dahulu daftar kebutuhan peralatan dan perlengkapannya agar dapat dipastikan beberapa jumlah barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, mempersiapkan ruang rapat. Sekretaris harus memastikan terlebih dahulu jumlah peserta yang akan hadir dalam rapat. Apabila jumlah peserta rapat sedikit, dapat menggunakan ruang rapat yang sudah tersedia di kantor. Namun, apabila jumlah pesertanya cukup banyak melebihi kapasitas ruang rapat di kantor, rapat dapat
diselenggarakan di hotel atau di gedung pertemuan. Bila rapat diselenggarakan di hotel atau di gedung pertemuan, sekretaris harus memeriksa kepastian tempat, peralatan, konsumsi, dan akomodasi. Selanjutnya, mempersiapkan akomodasi atau penginapan. Pada rapat yang dilakukan lebih dari 1 hari, biasanya para peserta rapat akan menginap di suatu tempat. Untuk itu, sekretaris harus mengatur pemilihan tempat yang cocok untuk melaksanakan rapat tersebut, mulai dari pemesanan tempat, pembagian kamar, hingga pengecekan terakhir akan kesiapan penginapan untuk peserta rapat. Selanjutnya, mempersiapkan transportasi. Jika suatu rapat tidak dilaksanakan di dalam kantor, tentunya transportasi para peserta rapat ke tempat rapat harus dipersiapkan. Jika harus menyewa mobil atau bus, maka sekretaris harus menyiapkannya. Selanjutnya, mempersiapkan konsumsi. Konsumsi rapat berupa makanan ringan atau snack atau makanan berat untuk para peserta rapat harus disiapkan agar para peserta rapat nyaman dalam mengikuti kegiatan rapat. Jika pelaksanaan rapat lebih dari 1 hari, variasi makanan juga harus diperhatikan. Hal ini akan berdampak pada motivasi peserta dalam mengikuti rapat. Konsumsi berupa makanan dan minuman dapat disajikan dengan cara sebagai berikut. Pertama, disajikan sebelum peserta rapat duduk. Kedua, disajikan selama rapat berlangsung. Ketiga, disajikan pada waktu istirahat dengan cara mengambil sendiri. Yang keempat, disajikan secara kombinasi. Selanjutnya, mempersiapkan unit kesehatan. Untuk kegiatan rapat yang pelaksananya lebih dari 1 hari, hendaknya disediakan unit kesehatan untuk menjaga kondisi kesehatan para peserta rapat. Selanjutnya, pengecekan persiapan terakhir. Sebelum rapat dimulai atau pada H-1, sekretaris harus memeriksa segala persiapan untuk meyakinkan apakah segala sesuatu telah siap untuk dipergunakan. Yang terakhir, membuat notulen atau risalah rapat. Setelah rapat selesai, sebaiknya dibuat notulen atau risalah rapat sebagai alat bantu ingatan atau bukti hasil rapat. Notulen atau risalah adalah catatan singkat tentang suatu pembicaraan dalam rapat yang perlu dicatat hanya bagian yang pentingnya saja. Pada dasarnya, susunan notulen terdiri dari judul atau topik, waktu dan tempat, mulai dan berakhir rapat, pimpinan rapat, jumlah yang diundang, hadir dan tidak hadir, acara rapat yang disebutkan secara berurutan dari pembukaan sampai penutupan, jalannya rapat, tempat, tanggal, bulan, tahun, tanda tangan pembuatan notulen atau sekretaris, terakhir tanda tangan pengesahan notulen oleh ketua rapat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.